tempat penggemblengan, tempat menyebut Kalau ada orang bertanya, apakah kan kita sudah belajar tentang setiap hari tersenyumlah, Anda harus bahagia. Tapi ada yang bertanya, bukannya itu kita membohongi diri sendiri? Ya, memang sekali lagi dunia itu adalah panggung saja, dan orang menilai berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Ya salah satunya ini materi terapi berpikir ini adalah mengkamuflase pola pikir kita sebetulnya, mengajak pola pikir kita itu untuk berdiri di sudut pandang lain agar kita itu menilai juga lain dari hal itu. Tapi kalau dikembalikan ke pola pikir manusia, sama aja lah. Kamu versi saya kan, kamu juga masih banyak masalah, kamu ngecap di depan kayak macam betul aja. Kan itu kan kalau pemikiran orang awam, betul nggak? Yep. Ya, it's okay. Bagi orang awam memang seperti itu. Karena memang standar mereka itu adalah pencapaian. Tapi bagi kita enggak. Ini teman-teman, bahagia itu ada beberapa tahapannya. Bahagia jasmaninya, bahagia batinnya, ada. Nah, umumnya orang selama ini memahami kita tuh harus terus ini, harus apa adanya, ya memang harus apa adanya. Tapi yang seperti apa adanya? Apa adanya itu harus yang seperti apa? Apakah saya harus banyak drama, harus ini? Kan enggak. Kalau kayaknya ibunya meninggal, setelah itu ketawa-ketawa aja kayak nggak punya rasa sedih. Ya terus saya harus ngapain? Apakah saya harus pamer ke kamu kesedihan? Bahkan kemarin kami kan ada grup angkatan 1, angkatan 2 laki-lakinya. Kemarin ada lihat ya di grup share-sharean di perangkat kelas, saya nge-share ada salah satu dosen kita dulu, Kak Luki, orang tuanya meninggal tanggal 21 tahun. Tanggal 22 nya saya udah ngejok sama dia. Kiki, kalau tanggal 21 orang memperingati hari ibu malah ibumu kok tanam. Itu kalau jokes itu kan dark jokes ya bahasanya dia. Bagi sebagian orang, kamu gak punya simpati banget. Bukan, cara kita di Kansa itu memang punya cara tersendiri untuk yang udah satu frekuensi. Dan orang ketika kamu kayaknya banyak masalah tanggung datang, kamu masih mampu tersenyum. Oh, yang sebetulnya saya bukan nggak ada masalah ya, tapi memang saya bisa mengolah pola pikir saya sehingga membuat semua persoalan dalam hidup saya itu ya, saya nggak fokus pada masalah itu. Makanya ada dibilang fenomena versus masalah. Berarti saya fixed condition dong. Ya memang kalau Anda mau jadi apa adanya, itu orang gila di jalan. Apa adanya, nggak ada yang ditutupi. Bahkan badannya sendiri nggak ditutupi. Itu nggak ada yang dibohongi kan? Memang dia lapar ya, makan. Dia nggak bisa membedakan mana makan yang baik, mana yang enggak. Nah, kalau manusia kan enggak. Yang masih waras ya, dia harus jaga dong. Harga dirinya nggak mengizinkan untuk hal-hal seperti itu. Gitu ya. Nah, salah satunya terapi berpikir adalah kamuflase pola pikir kita untuk bisa bersikap dari sudut pandang yang berbeda, memandang kehidupan. Kok saya seakan-akan penuh sandiwara? Ya memang dunia ini panggung sandiwara. Bisa Pak? Betul ya? Ya memang Anda harus terlihat biasa di hadapan semua orang. Tapi dalam satu kondisi tertentu, di waktu yang tepat, pada orang yang tepat, pada suasana yang tepat, Anda boleh jadi diri Anda dengan berbagai macam kebiasaan. Ya teman-teman nggak tahu saya kalau di depan istri saya apakah saya tegas seperti itu, kan belum tentu. Mungkin saya orangnya manja, orangnya kita nggak tahu gitu loh. Tapi kan pada orang yang tepat, pada suasana yang tepat, tapi kalau begitu saya harus perfect kok. Cara penampilan saya itu, karena ya saya sedang mencontohkan kepada Anda. Bahkan di kelas saya sebut ya, yang belum terbiasa rambutnya rapi, yang belum terbiasa nggak terbiasa dirapikan, kalau tetap masih mau seperti itu ya dicukur biar nggak gambar. Sampai hal seperti itu loh di kancah itu diperhatikan. Tujuan apa? Supaya di luar sana Anda itu
Di sini Anda terlihat acak adul ya. Di sini tempat memang untuk belajar. Tadi karena Tapi kalau udah keluar, hujan azan. Bahkan ada statement kan? Apa bahasanya? Loud in public, stress in private. Di luar tuh terlihat ketawa-ketawa biasa aja. Tapi kalau lagi sendiri ya, Anda introspeksi diri apa yang perlu perbaiki. Ada apa saja. Dan itu biasa. Bahkan saking ininya Nabi sama istrinya itu kan dalam satu kondisi. Nabi bukan Nabi, sahabat Umar. Ada seseorang yang dia itu dimarahi istrinya. Terus kemudian dia merasa pengen dihargai. Dia mendatangi Khalifah Umar. Baru mengetok pintunya, ternyata di dalam rumah Khalifah Umar ini juga lagi dimarah sama istrinya. Ternyata Khalifah sama aja kalau lagi di rumahnya, dimarah juga sama istrinya. Ya sama aja. Tapi kalau di luar, loh Khalifah Umar itu saking tegasnya dia, jalan yang habis dia lewatin, setan itu takut loh. Mau lewat situ takut. Saking tegasnya Khalifah istrinya. Bahkan ketika ada orang Islam sama orang Yahudi bersitegang tentang sumur ya, rebutan sumur ya, datang ke Nabi, setelah dijelaskan ternyata orang Islam, kamu yang salah. Ini memang sumurnya orang Yahudi, kamu yang nyerobot, nggak boleh. Oh nggak terima orang Islam itu, karena dia merasa orang Islam kok nggak dibela Nabi. Datang dia Khalifah Umar, ceritain ini, oh ya tunggu sebentar, jalan deh, ngambil pedang. Mana tadi yang protes sama keputusannya Nabi? Dipenggal kepalanya sama Umar. Loh Nabi hidup, dikasih hukum sama Nabi aja dia menentang. Apalagi nanti Nabi mati, lebih bahaya. Saking tegasnya Umar itu seperti itu kalau di luar. Tapi ternyata ketika di dalam rumah dimarah juga sama istrinya gitu. Berarti kan fake condition Umar gitu ternyata ya. Ya memang seperti itu kehidupan gitu. Jadi seperti itu. Bisa? Paham ya? Paham ya? Oke, saya rasa cukup karena udah waktunya. Demikian sharing